Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Bayyinah. Dalam pertemuan sebelumnya Allah telah menjelaskan kepada kita tentang bukti yang nyata, al-bayyinah, bukti yang nyata. Dan orang-orang kafir itu, baik dari kalangan ahli kitab, mereka sudah menunggu bukti yang nyata tadi. Dan mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata Allah turunkan itu adalah seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Tapi, ini tapinya, mereka malah berselisih, bahkan tetap tidak beriman setelah datang bukti yang mereka tunggu itu. Dan mereka kan dalam pertemuan sebelumnya mereka sudah tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bahkan mereka sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Dan mereka juga tahu Al-Quran itu wahyu dari Allah, mereka tahu. Tapi tetap mereka tidak mau beriman. Nah, di ayat yang ke-6 ini, lanjutannya ayat ke-6, ini Allah menjelaskan akibat setelah datang bukti yang nyata tadi, seorang nabi dan Al-Quran. Setelah datang dua bukti nyata, tetap juga tidak mau beriman. Ini akibatnya. Dan bagi yang mau beriman, ini ganjarannya. Itulah kira-kira. Kita lihat di ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk yang Allah ciptakan. Syarrul bariyah, seburuk-buruk. Diawali dengan inna, sesungguhnya. Kalau Allah lah memulai kata itu dengan sesungguhnya, maka tidak ada ragu boleh setiap benda. Tidak ada boleh keraguan sedikit pun. Yakin, boleh 100%. Tidak basandiang. Itu yakin. Tidak ada ragu-ragu. Iyo indah yakin. Anan wa yakin itu. Dan Allah suruh pula kita meyakininya. Dan Allah mengatakannya dengan tegas.
alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Apa arti kafir? Menutup. Kafara itu artinya menutup. Orang-orang kafir artinya orang yang menutup diri dari kebenaran. Di sini kebenaran yang datang itu apa? Nabi dan Al-Quran. Lah tahunya Nabi Muhammad itu ya Rasul, tapi bakok ditutupnya dirinya tetap tidak nama. Buktinya nyata yo Nabi itu, terbukti nyo Nabi. Banyak uji coba orang Yahudi itu kan Nabi itu bahasanya Nabi atau tidak. Teruji. Dan mereka mengakui, seperti kita cerita petang, ketika Nabi sampai di Kuba, orang Yahudi bermusyawarah, pimpinan-pimpinannya, bukankah dia seorang Rasul? Iya, kita tahu dia seorang Rasul. Mengakui, tahu. Tapi ditutupinya dengan alasan apa? Nyendak dari golongan awak. Tidak ada alasan itu tidak masuk kategori. Kebenaran itu sudah jelas datang. Tapi kenapa masih menutup diri? Namanya kafaru. Menutup diri dari kebenaran. Wal musyrikin min ahlil kitab ini, dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup diri dari kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran, dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Apa perbedaan ahlul kitab dan musyrikin? Yang jelas mereka sama-sama kafir. Innal ladzina kafaru. Mereka sama-sama kafir. Kafirnya dari segi apa? Menutup kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Tetapi dari ahlul kitab mereka tahu, itu bedanya. Bahwasanya inilah Nabi itu. Inilah wahyu yang dia bawa itu. Wal musyrikin adalah orang-orang yang menyembah Allah tapi mempersekutukannya dengan sesuatu. Atau menyembah, kalau orang Yahudi tidak mau menerima, kafirnya itu tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad. Tidak mau menerima Nabi Muhammad. Kalau orang Nasrani, di mana kafirnya? Mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Manusia menuhankan manusia. Kalau orang musyrikin, menjadikan benda-benda sebagai sembahan. Di sini orang musyrikin Mekah menyembah berhala. Kalau di negeri lain, di Persia waktu itu ada menyembah api. Kalau di negeri awakku ada menyembah hutang kayu. Macam-macam. Namanya musyrikin. Yang menyembah kepada selain Allah atau menjadikan perantara benda-benda untuk menyembah Allah, namanya musyrik. Bagaimana keadaan mereka yang menolak kebenaran, yang menutup diri dari kebenaran tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran tadi? Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Allah lah mengajian sesungguhnya dia tadi. Jadi ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Karena apa? Menolak dan menutup diri dari kebenaran. Iko Allah memberikan garis yang sangat jelas antara Muslim dengan yang non-Muslim dari segi akidah. Nabi Muhammad dan Al-Quran, dua kah? Nabi Muhammad cek, Al-Quran cek.
Jangan pernah bermain di antara dua ko. Bermain-main di antara dua ko. Jangan pernah berspekulasi tentang Nabi Muhammad dan tentang Al-Quran. Bahaya. Karena tantangannya nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa contoh spekulasi tentang Nabi Muhammad itu? Ada yang berkata atau orang mencoba-coba mengecek, itu kan Nabi. Wah, kena Nabi dah. Ketika diajarkan, itu kan Nabi. Itu kalau tidak Nabi nak kedikui sia. Tanya ke orang yang ngecek itu, itu kan Nabi Muhammad. Itu kalau tidak Nabi Muhammad itu siapa kedikui ilai? Itu tanya kayaknya, siapa? Pak menjelaskan ini sunnahnya Nabi. Itu kan Nabi. Ya terus, kalau tidak Nabi siapa? Hanya yang lah tu mah. Hanya siapa ya? Tapi kenapa dia tolak? Aku nama wahyu. Ngaku tidak itu Nabi Muhammad? Ngaku? Baku tidak ikut? Ya. Itu Yahudi itu. Itu yang Yahudi itu. Dia tahu Nabi Muhammad. Tahu benar. Bahkan ditunggu-tunggunya. Tapi tidak mau ikut Nabi itu. Namanya kafaru. Namanya kafaru. Mungkin nama labelnya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi nama perangai sama Yahudi, Nasrani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan spekulasi mengenai Al-Quran. Al-Quran itu apa bahasanya? Sudah tidak relevan dengan ayat, dengan zamannya saat ini. Tidak semua ayat Al-Quran itu akan kita ambil sebagai itu kafir pasti. Aja ragu-ragu lele. Manga sajus ditolaknya. Beberapa ayat Al-Quran yang tidak di zamannya lagi kecilnya. Mengapa beberapa ayat? Satu ayat saja ditolak. Satu ayat saja Tapi orang zaman dahulu, orang Quraisy, tidak ada yang menolak Al-Quran. Mengakui sadanya Al-Quran itu benar. Cuma tidak siap menerima saja. Kafir saja. Iko mengecen ayat itu tidak, hebat benar. Ayat itu tidak relevan. Antiang lah pada orang Arab. Salah tak selancar orang Arab lah dah. Nah mengecek itu tidak selancar orang Arab kan mengecek. Orang Arab yang ahli Arab. Bapaknya orang Arab, inyaknya orang Arab. Makan minumnya di Arab, meninggalnya di Arab. Dan tahu sastra Arab. Tidak berani mengecek ayat itu tidak relevan. Bahkan takjub dengan isi Al-Quran. Itu soalnya kan tidak dia ngarati saja. Kalau mengarati lahnya ayat Al-Quran itu, tidak akan ngeceknya. Kan dia tidak ngarati. Dan ini mengukurnya dengan hawa nafsunya. Zamanku zaman mana kali itu rian gini coba. Tidak relevan dengan zamannya. Zamannya makin ni. Zamanku berubah cari. Zaman apa-apa yang mau 60 70 kini ketik-ketik dulu tidak sama zaman kini lah. Beda, jauh bedanya. 100 tahun lain bawa untuk zaman walun tentu lah. Dan satu-satunya kitab yang tidak mengalami perubahan dan tidak pernah dirubah-rubah. Kalau ya apa perjanjian lama, perjanjian baru, orang ahli kitab tu, itulah banyak perubahan. Makanya tidak disebut Taurat dan Injil oleh perjanjian lama, perjanjian baru. Kenalah banyak perubahan, banyak versi. Terjemahan tahun sekian beda, terjemahan tahun sekian beda mereka itu.
Al-Quran tidak ada pernah berubah. Ayatnya sejak zaman Nabi itu, ayatnya sampai kini. Dan terjemahan silahkan, tapi ayat jangan berubah. Satu-satunya kitab yang masih asli tanpa ada perubahan sampai akhir zaman itu Al-Quran. Tidak ada perubahan. Dan dipelihara memang oleh Allah. Orang mencuba merubah, menukar agak saya, banyak mek saya itu. Baris saya ditukarnya di orang dulunya. Satu baris aturannya bari atas, dibawanya bari bawah. Tahu orang langsung. Tahu. Memang Allah jaga. Dan itu bukti kebenaran. Dan ulaika hum, mereka itu syarrul bariyah. Syarrul seburuk-buruk bariyah. Ada dua cara membaca di situ. Ada yang mengatakan asal katanya bara'a, artinya mencipta. Kalau bariyah berarti ciptaan Allah. Seburuk-buruk penciptaan. Seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan, itu orangnya. Kenapa? Mereka sudah tahu, itu masalahnya. Mereka sudah tahu itu benar. Ada yang mengatakan baraya, jadi bukan bara'a. Jadi membacanya bariyah, artinya darat atau tanah. Seburuk-buruk makhluk yang ada di darat. Seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah, seburuk-buruk makhluk yang ada di tanah dan di atas bumi. Makhluk yang ada di atas bumi. Tersebutlah nampak yang buruk sia, itu orangnya. Orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu garis yang sangat jelas. Garis yang sangat jelas Allah buat untuk awak. Nah, kini kok pengkaburan. Namanya pluralisme. Plural. Semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Di mana tak sama saja, coba baca ayat ke lihat. Sajalih itu Allah mengecek. Orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik di neraka jahanam. Anda bilang agama itu sama. Bila di mana tak samanya, tanya lu. Dari akidahnya beda. Nah mengecek sama itu nama beliau tu loh. Tanya nak orang Yahudi itu tidak lah nama mengecek sama dah. Kita orang Naslim sama engkau je tidak lama yang ngecek sama dah. Anda beliau golanya. Dan itu termasuk kamarnya jadinya. Kamarnya jadinya, saya kira. Kita cari surah Al-A'raf coba. Surah Al-A'raf. Ayat 40. Halaman 155. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ada dua sifat di situ. Sesungguhnya orang-orang yang kazzabu
Kadzabu cik. Kadzabu itu artinya mendustakan kebenaran. Mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri atasnya. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tadi. Pertama kadzabu, yang kedua wastakbaru, dua sifat tadi. Kadzabu mengakui kebenarannya, tapi tetap menolaknya. Kalau wastakbaru menganggap apa yang ada pada dirinya lebih baik dari ayat tadi. Menganggap dirinya lebih benar dari ayat Quran. Menganggap ayat Quran itu ada yang salah dan inyolah nan batu. Namanya wastakbaru, menyombongkan diri dengan ayat. Kamu orang yang mengecekan ayat itu tidak relevan, di wastakbaru itu. Menyombongkan diri. Tidak semua ayat itu bisa diterima untuk saat ini. Wastakbaru. Semua agama itu sama. Itu kadzabu je wastakbaru. Ba'anyo nanti orang yang mengecek-ngecekan mod itu. La tufattahu lahum abwabus sama'. Pada hari kematiannya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Tidak dibukakan pintu langit. Abwabus sama. Abwab itu banyak pintu. Seorang yang meninggal dunia, kan ruhnya dibawa dari malaikat. Dalam hadisnya. Dibawa dari malaikat. Kalau orang beriman, ruhnya itu putih bercahaya dan harum baunya. Putih bercahaya, harum leleh. Taruh tiba di langit pertama ditanya oleh malaikat. Siapa? Ruh siapa yang engkau bawa? Aku bawa ruh fulan bin fulan. Oh, ini memang orang itu. Dibukaan pintu. Tiba langit kedua tokok lo pintu boleh. Dibuka lo pintu. Sampai langit ketujuh. Sampai bertemu dengan di bawah arasnya Allah. Kemudian Allah memberikan keputusan, aku ampuni hambaku. Itu dibawa ke bawah waliak. Lalu dimasukkan dia ke dalam kuburnya. Dimasukkan ke kubur waliak. Untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Nah, orang yang kadzabu wastakbaru, yang menyombongkan diri dan mendustakan tadi. Ketikanya mati, keluar ruhnya warnanya hitam. Mendustakan ayat Allah, warnanya hitam dan busuk baunya. Dan sehingga malaikat membawanya dengan jijik. Malaikat kalau tiba buat membawa barang dan buat jajok maciknya, busuk lah maciknya. Arek-arek maciknya. Oh, dah. Nah, malaikat menjanjing nah. Bau busuk lah. Tiba di langit pertama akan dihadapkan ke Allah. Tiba malaikat pertama siano. Oh, nak mendustakan ayat tu, nangitnya menyombong sombong tu. Santiang lah yang pada Quran ciknya tu. Tak akan dibukakan pintu langit untuknya. Tak mahu malaikat buka pintu. Di langit pertama sana buka, boleh sampai langit ketujuh. Di pertama sana tak buka untuknya. Akhirnya Kemantan balik ke bawah malih lah. Kemantan ke kuburnya tu. Akhirnya dia dilemparkan dari langit itu masuk ke dalam kuburnya, wapungkangan salahnya. Kira itu kan sebuah gambaran kebencian bentuk karena kedurhakaan. Aja nongeh-nongeh nama baca mana itu yang menyombong-nyombongkan ayat tadi itu jangan berbahaya risiko. Tidak dibukakan pintu langit pas mati itu. Dan tidak sekedar itu. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga
sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum, ndakkah bisanya masuk sarugo dah. Sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Atagan unta sekali memang kadang pada Jawi. Kadang unta lah, lian panjang lah. Badan kadang lah. Tagaan unta sekali. Pecik penjahit sekali cek. Tunggu unta kau masuk. Masuk lah mari ya. Bilanya bisa masuk. Mustahil. Mustahil. Itulah kira. Dakkah bisanya sok sarugodo berani mendustakan ayat Quran Al-Bayyinah. Merasa sombong lah cik. Hukum-hukum yang ada saat ini lebih bagus. Lebih relevan daripada ayat itu. Bahaya kajo tu. Kecil benda itu bahaya tu. Nauzubillah, bahaya. Tidak dibukakan pintu langit dan tidak akan bisa masuk surga. Mustahil. Bilanya bisa masuk kalau lado untuk masuk ke dalam lubang jarum. Itu yang baru bisa masuk. Berarti mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan demikianlah kami memberi kebalasan kepada orang yang berbuat dosa. Dosakah kajo kencik mana itu? Tanggung kadang dosanya tu dah. Kemudian lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim qawash. Bagi mereka tikar tidur. Itu tikar tidur. Wa min fawqihim, dan dari atasnya ada selimut dari api neraka jahannam. Min jahannam, dari api neraka tu, alih laluknya api neraka, selimutnya api neraka. Berarti atas bawah neraka. Bayangan. Atas bawahnya neraka. Wa kadzalika najzil zalimin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim. Zalim kau maksudnya tidak bisa menyalahkan Allah. Zalim kau orang yang menzalimi dirinya sendiri. Menganiaya dirinya. Inyo mengecek mereka itu. Inyo yang menjatuhkan dirinya ke neraka surang. Menjatuhkan diri sendiri. Kalau tiba-tiba bunuh diri namanya. Asyanan salah. Ya awak aja. Mengapa membuatkan ngare itu? Sajaleh itu. Lah sajaleh itu. Ngare itu dalam. Abang buai lo. Asyanan salah. Lah dia jangan kemambu ke situ. Beliau gigi aja. Nak mambu. Atau kebalik. Asyanan salah. Anda misalnya menyalahkan orang. Zalim. Menyalahkan. Nyo bisa menzalimi, dikatakan menzalimi dirinya sendiri. Menganiaya diri sendiri. Nah, di situ menarik kecak ulama, lahum min jahannama mihadun. Alas tidur namanya tu, alih laloknya, orang di neraka tu, tikar tidurnya tu mihadun. Artinya mihad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mihad itu saya kata mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan. Mihad itu ayunan. Ayunan. Bakok digambarkan orang yang tadi itu yang mendustakan dan menyombongkan diri dengan ayat tadi. Inyo dapat ayunan dari neraka. Maknanya kata para ulama, itu DP-nya sama dia tu. Atau jangan dikecalolah mazhabnya tu. Itu ayun-ayun sama rutunya. Senang-senang neraka namanya tu.
Alun yang padiahnya bagian kinyo tu dah. Itulah kira. Nambah buai-buai itu salah itu azabnya. Kira mana sebenarnya? Tentu lebih mengerikan pada itu. Jadi azab orang nan mode itu Ustaz. Mode ko azab orang yang mendustakan dan menyombongkan diri jo ayat tadi. Mode ko azabnya indak ko buai-buai baru. Sedang bayun-ayun nak ko tunya. Ulah mode itu apa azabnya bahasa tak memang aja itu. Kau sebelum dia azab apa buai lalu apa buainya dia teh neraka awah neraka itu buai baru. Sudah tu pandai sok berimajinasi balah azabnya tu. Pandai sok bayangan balah nanti tu. Awalnya salah mode itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali tentang al-bayyinah, Bapak Ibu. Bukti yang nyata dari Allah, baik Nabi Muhammad, baik Al-Quran. Jangan sekali-kali ngecek salah tentang itu. Babahayu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jalih Allah magih garis itu. Fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Dan pernah lo ada ngadu. Semua orang di dunia ini tidak umat Islam saja yang berhak masuk surga. Yang lain juga berhak. Siapa ngecek entun? Nyo punya surga. Ya baiklah tu. Orang nam punya surga, zat yang memiliki surga tu ngecek tak bisa masuk dah. Allah nam ciptaan surga tu. Ngecek tak bisa dah. Atau kawan ngecek bisa siapa? Ajo awak nang ngecek tu nak masuk surga mah. Gara-gara itu. Jadi pemahaman ni kok hati-hati. Makanya di ujung ayat saya lihat zalika liman khasyiya rabbah. Itu tu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Bahawa kekecian takut yang bisa taat ke Allah orang yang takut. Nah, orang yang belajar medit tadi itu seperti yang jelaskan tadi, tamat kuliahnya, tamat sekolah, tak tamat takut saja Allah. Itu ujungnya pemahaman tadi itu, ujungnya nak membuat takut ke Allah, membuat bagak. Bagak melawan Allah, bagak melawan Nabi, bagak melawan Quran. Jadi orang bagaknya. Seharusnya sekolah-sekolah itu atau universitas-universitas apalagi yang bermerek agama seharusnya mengeluarkan lulusan nan takwik ke Allah. Takwik ke Allah, takwik ke Nabi, taat ke Quran. Aku melawan sudah tu. Tamat sekolah melawan. Ana dia ajar tu. Hati-hati. Hati-hati. Pemahaman kau memanglah mulai dimasukkan. Plural tadi itu. Dah dimasukkan. Semua agama itu sama. Semua agama itu berhak masuk surga. Kan semua mengajarkan yang kebaikan juga. Yang disukai dibahas tidak masalah. Akhlak. Akidah. Tauhid. Membedakan tu di tauhid tu. Tauhid. Mengajarkan kebaikan. Agama ini juga mengajarkan kebaikan. Ini tidak masalah itu kini judulnya dah. Judulnya kini masalah tauhid. Jadi mana sekolah kini nama ajan tauhid. Jelas pelajaran. Sekolah mana nama ajan tauhid. SD mananya? Di mana sekolah menengah pertamanya? Sekolah atasnya, aliyahnya. Ada tak pelajaran kini tauhid? Apa Ibu lah cek tu. Kalau itu hilang, itu akan mudah tuhnya memasukkan tadi itu. Ini tak ada belajar tauhid dah. Ayo lu ya. Celui kau lagi ujung-ujung. Coba bagaknya lah. Bagaknya.
Dia apa ibu? Carilah sekolah anak waktu beraja tauhid. Karena di situ garisnya, garis pembeda tu di situ, di tauhid. Bukan di ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Nah, jadi di tauhid jo ibadah tidak bisa samuan. Masalah tauhid, masalah ibadah, agamaku pasti beda. Tapi kalau masalah ketika bermuamalah, awak berjual beli jo orang non muslim, awak bertransaksi je tidak ada masalah. Karena prinsipnya sama. Berakhlak, ya memang mengajarkan kebaikan, ada agama nama jangan bulu. Tetapi kalau di tauhid jo ibadah itu pasti beda. Pasti beda. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah itulah seburuk-buruk makhluk. Dalam surah Al-A'raf juga kan tidak salah. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami punya neraka jahanam itu dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Sebabnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tidak bisa memahami kebenaran itulah. Punya hati tapi tidak bisa memahami kebenaran. Punya telinga tapi tidak mau mendengar yang kebenaran. Hum lahum uzunun la yasma'una biha. Bukan tidak mendengar, terang-terangnya, tapi tidak mau menerima yang benar itu. Punya mata tapi tidak mau melihat yang benar itu. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak al-an'am itu untuk ada jawi, kambing. Itu sama jo jawi itu. Itu kambing. Balhum adal. Bahkan lebih sesat. Lebih jauh lo lai sasiknya. Lebih rendah lo daripada jawi jo kabau. Orang ngecek kabau. Sakit nanti waktu. Apa lagi waktu nak ngecek. Bantu lebih baik jo kabau jo jawi go lai bantu lebih baiknya. Ini saya mati, saya makan. Dan dia patuh lah. Bisa memajak sawah. Baik. Baiknya. Baik sekali. Acik-cik jawi guna melawan pasal korban. Itu untuk viral, saya tanya kan. Untuk viral. Cik-cik, nak ada melawan jawi guna. 10 jawi itu agak cik, agak melawan. Balhum azal, landah pada itu. Landah itu anjing dan babi. Sama je itu. Tak punya hati tidak mendengar, punya hati tidak bisa memahami, punya telinga tidak mau mendengar, punya mata tidak bisa menceliak. Tu aku no sekolah tinggi-tinggi tidak tentunya nama tua. Sekolah tinggi-tinggi tidak tahu jonan batu apa tu, baca rohnya tu. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Gunakan hati, gunakan mata, gunakan telinga untuk melihat kebenaran. Dan kebenaran kau tidak ada diurang dah. Kuncinya Bapak Ibu, jangan melihat kebenaran itu diurang. Lihatlah kebenaran itu di Nabi dan Al-Quran. Nabi cek, Quran cek. Siasa ustaz no, walaupun Ustaz Salahuddin, walaupun dia mengecek ustaz dan lain-lain, tapi lain tak secocok kecek ustaz kau jawab Quran. Itu dulu. Ini cocok tak kecek jawab Quran? Ini sesuai jo Nabi kecek ustaz, terima. Kalau tak cocok, tinggalkan. Tak ada fanatik dalam Islam kan. Fanatik boleh dua saja, ke Quran ke Nabi itu saja. Ke Quran jo, ke Nabi. Quran dari Allah. Nabi sunnah. Ai kodek berpatok kau orang lah jalih dan diajar entah apa-apa. Ya baik kuik je. Jadi patokan kebenaran tu al-bayinah itu bukti yang nyata tu
Tidak jadi Al-Quran dan Sunnah itu. Patokan kebenaran aja nih Ustaz, Kiai, Habib misalnya. Kami mah kalau udah kata gitu kata Ustadznya, Habibnya, ya kami ikut. Tidak mau itu dah. Cocok tidak kecek Ustadz, siapapun Ustadznya. Kalau bercocok keceknya juga Al-Quran, sesuai dengan yang dikatakan Nabi, ikut. Tapi kalau lawan syarat syarat, lawan tele-tele, jangan ikut je lah. Nikah batin, guys. Siapa nama aja nikah batin? Ikut je, salah. Anan majan apa? Kalau lah putih makrifat, lah putih makrifat, mana bayar? Anda perlu sembahyang lah, siapa nama majan? Guru kami itu santi yang sembahyang Jumaat saya ke Makkah. Kami pergi ke masjid saduna Ustaz. Anak beliau tu pas kami ke masjid sembahyang Jumaat itu hanya masuk ke dia. Yang ngecian ambo ke Makkah sembahyang Jumaat. Jadi pulang dari masjid keluar beliau dari kamar, hanyalah sudahlah sembahyang. Di Makkah jangan salapan nanti baru. Nyapai tadi sana. Alah kan nyota. So, aku nolak terus kita. Punya hati sikit. Dulu okey lah, dek bodoh-bodohnya. Dek zaman dulu alun tahu orang Saudi itu di Makkah tu jalan 4 jam tak tahu kan. Kini kan nyota aja rumah, ini ada PAK lah tu. Ada nak barakah lah namanya sudah. Lah itu keadaan kini. Lah sajaleh tu terang benderang bukti dah. Indak je. Itu je pakai. Yo, tuanku kami itu. Jangan tuanku je pacik. Yakinnya tu ke Quran cik. Nabi cik. Alah tu saja. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian jika berpegang teguh kepada keduanya, falan tadillu abada. Tidak kasasik-sasik kalian selamanya. Itu Alkitab, Al-Quran dan sunnahku. Nabi. Bapa cik umat nan 2 kesanya, Al-Quran cik, Nabi cik tidak kasasik. Mau dari pejabat pemerintahan, Quran jo Nabi siapa ciknya tidak kasasik, tidak kasasalah. Tidak ada kata jadi nama-nama kini kan. Maka banyak kasus ini, kasus itu, maksiat ini, maksiat itu. Sebabnya pegangannya tidak Al-Quran. Itu saja, tidak Nabi. Pegangannya ya hawa nafsu, syaitan, yang menurutkan hawa nafsu tadi itulah sehingga membuat jauh dari agama. Nah, kita lanjutkan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi kau. Jadi jaleh nancik syarul bariyah, nancik khairul bariyah. Yang mau ikut Al-Quran je Nabi, khairul bariyah. Yang tidak mau ikut Al-Quran je Nabi, syarul bariyah. Jangan lagi nama anak nang kambang dua. Jangan tak rumah dia. Ya kan Al-Quran dah sat. Nak antar cari artinya lu antar. Anak kambang nancik khairul bariyah, nancik syarul bariyah. Anda isada. Anda boleh dah. Anda ya Quran jo tapi cari artinya lu antar. Jauh beda orang nama 2 kau. Nah, orang yang mau menerima Nabi dan kerasulan Nabi dan kebenaran Al-Quran, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sirap mereka adalah jannatu 'adnin. Surga adnin. Arti adnin Pak? Menetap. Tidak akan pindah-pindahnya dari sarugo itu. Tidak akan keluar-keluar. Tidak akan pindah-pindah. Dan ini betah di situ. La yabghuna anha hiwala. Penduduk surga itu tidak ingin keluar dari surga dan tidak ingin lo pindah dari sarugo. Awak ambil rumah dunia aku ingin dia pindah-pindah.
Ya kena pek ndak lasuh tinggal sekolah ya ngomong orang rapi lah cok malah tu. Takui adanya cuma pindah lah pai kumbu. Ingin pindah-pindah. Di surga tu ndak ada penduduk Jannatu Adnin. Adnin tu menetap. Ndak ada orang yang pindah-pindahnya lah senang di situ. Dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, bentuk kenikmatan-kenikmatan. Suatu tempat yang indah itu salah satunya ada sungainya. Ada sungainya berarti ada tanam-tanamannya. Indah. Makanya orang Arab ketika datang ke Sumatera Barat dulu, dalam rangka dakwah ya, dibawa main ke meninjau, mandi meninjau. Ha? Sana nganati no, pas lihat ampe-ampe itu celak ke bawah. Jannah katanya. Sarugo jalan dan meninjau ni tu kelok tu. Calaklah kiri kanan hijau. Mandi-mandinya sungai itu dia pun sanang nanti. Pas ceramah subuh menangisnya. Putar kenapa nadinya? Lah cuy ko nikmat untuk orang Sumatera Barat. Ndak jo sembayang tu. Ya Allah, alah kazab untuk kalian ngo katanya. Asyiknya. Kami di Arab ndak ada tumbuhan-tumbuhan, ndak ada sungai-sungai yang mengalir ndak ada danau dah. Ndak ada nah hijau-hijau dah. Turun ayat kami azab kami katanya. Kalau dia orang kufur nikmat. Turun ayat azabku sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Untuk kalian ku ala azab no katanya kakak. Ndak je bersyukur kalian ke Allah. Ala azab no katanya. Tak terbayang di kami tekan abana ya. Kenapa? Musajid nak rami. Ada orang tak sembahyang kan. Tapi tangisnya ala azab untuk orang kau nanti saja. Tu kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di bayangan keindahan itu ada sungai-sungai. Orang Arab dan jarang keluar negari. Sarugo di negari awak tu. Ada mencelik orang istisqa tak kajiknya suka. Saya istisqa. Hijau sebalik orang aja. Kan ada lawat tu dulu istisqa mah. Tak kajiknya. Salah istisqa. Celana hijau. Hijau. Ana istisqa anak kini gue. Itulah kira-kira. Kerana ni bayang di Arab tu bukit batu. Saya tak ada rumput dah. Jangan batang kayu rumput nak tumbuh dah. Saya istisqa itu cocok je. Kau batang kayu kadang-kadang je lah aje dah. Ayolah manjo-manjo nah orang siku. Itulah kira-kira. Lah biasa senang Lanjut dari amak biasa lanjut sehari 20,000. Kini lagi 1,000 kat terpaki aja. Berkurang dari yang biasa. Sebenarnya alah terpaki loh. Di orang yang mau mentaati Al-Quran, mengikut Nabi, Allah janjikan surga. Garisnya jelek. Orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran dan Nabi, neraka jahanam. Orang yang mau menerima Nabi dan Al-Quran dengan setulus hati, surga yang sangat indah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ko intinya, Allah reda kepada mereka dan mereka juga reda kepada Allah. Maknanya Allah reda kawak ko bilo keliko waradu. Ketika mereka reda kepada Allah. Atuh. Rela wa menerima Al-Quran jo Nabi ko sebagai petunjuk hidup pak. Setulus hati wa mengarajuannya. Ndak terpaso-paso do. Ikhlas awak mengarajuan Allah reda kawak. Allah reda. Siapa saja yang mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah kau dengan setulus hatinya Allah akan reda kawak. Jangan dipelintir-pelintir. Ikuti saja dengan baik. Ikuti saja dengan baik. Allah akan datang keredaan Allah kawak. Kemudian zalika liman khasyya rabbah. Itu tu bisa untuk siapa yang mau dengan senang hati menerima Al-Quran untuk petunjuk hidupnya dan sunnah Nabi sebagai tuntunannya, khasyya rabbah. Bagi yang takut kepada Rabbnya. Arti khasyya asal katanya pohon kayu yang lapuk. Pohon kayu lapuk, tunduan saja tangan seketik rabah nanti.
Saking lapuaknya. Ala pada tahun berarti tagaknya pila lapuak tu. Sangat lapuk. Dorong seketik, rabah kayu. Karena lapuknya. Artinya, hatinya ko sangat lapuk dengan kebenaran. Maksudnya, kalau lah nambatu lah Al-Quran jo hadis sampai orang hanya rabah sekali. Tidak ada tagak kayak benerannya. Tunduk saja sekali. Tidak tagak lah yang anda cocok dan bawa anak mantunya ada. Kalau lah mereka itu insyaAllah. Oh Nabi majan mereka cara mereka. Oh jadi insyaAllah. Tunan khasyah. Baik zaman lagi ni nak mereka. Itulah melawan mana ada. Khasyah kau bentuk kayu lapuk. Kalau ada ayat hadis disampaikan orang. Bentuklah kayu lapuk saja. Tidak ada punya arti apa-apa. Mari Umar bin Khattab berapa agaknya tu? Ketika menentang Nabi meninggal, tak ada Nabi meninggal tu. Datang Abu Bakar membaca ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihim rusul. Mendang ayat itu lunak lutik. Langsung tersungkurnya. Dia itulah kira-kira. Sebagak-bagaan awak kini gua. Tak bagak dah. Tapi kalau lah bersobok jo ayat jo hadis, hilang bagak tu. Itu membantu tu. Jadi bagak kau ndak kayak jo hadis ke dia doan. Kalau awak bagak-bagak kini awak senang jadi orang bagak, silakan. Tapi jangan sekali-sekali dia doan kan Nabi dan Al-Quran. Kalaulah berhubungan dengan Nabi dan Al-Quran, khasyah. Bantu kayu lapuak salawat. Karena balasannya adalah surga dan keredaan Allah. Kini itu Bapak Ibu, garis-garis yang jelas Allah berikan dalam surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Dan balasan bagi orang yang mengingkarinya, dan ganjaran kebaikan bagi orang yang menerimanya. Bukti yang nyata tadi. Itu saja, terlebih terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.